Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Semoga tetap diberikan kesehatan jiwanya dan raganya. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu insya Allah. Di kesempatan kali ini saya sedikit berbicara terkait dengan kesembuhan saya ketika saya mengalami anxiety disorder dan psikosomatis. Teman-teman yang mengalami GERD, anxiety, dan psikosomatis ini jangan khawatir, jangan takut, jangan putus asa. Teman-teman pasti sembuh. Karena apa? Saya pernah mengalami apa yang teman-teman rasakan pernah saya alami. Karena di sini saya selalu berbagi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang pernah saya alami dan saya rasakan. Nah, untuk teman-teman ketika mau sembuh dari anxiety disorder dan psikosomatis, hal yang harus teman-teman tanamkan yaitu adalah rasa optimisme, rasa yakin, dan percaya diri bahwasanya teman-teman itu bisa sembuh dari anxiety disorder dan psikosomatis. Teman-teman, apa yang pernah teman-teman rasakan saat ini pernah saya mengalami. Nah, jadi teman-teman, ketika kita mengalami anxiety disorder, psikosomatis ini, kadang sekali kita bingung, kita heran. Apa sebenarnya yang pernah kita lakukan sehingga kita ini terkena anxiety disorder dan psikosomatis ini. Padahal kita mungkin baik dalam menjalani hidup, tapi kadang ada orang yang mengalami psikosomatis dan anxiety disorder ini diakibatkan karena faktor keluarga, diakibatkan karena pasangan, diakibatkan karena pekerjaan yang tak kunjung selesai. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang menjadi penyebab teman-teman itu terkena anxiety disorder dan psikosomatis. Mungkin teman-teman ketika kalian sehat, dulu mungkin hidup teman-teman itu berantakan. Mungkin sarapan tidak pernah. Saya jujur teman-teman, ketika saya sehat dulu sebelum terkena GERD anxiety ini, saya sarapan, bahkan saya tidak sarapan, langsung makan siang. Jadi makan saya itu dalam sehari itu 2 kali. Nah, jadi teman-teman mulai saat ini rubah perilaku buruk itu. Perbanyak ibadah teman-teman, perbaiki pola makan teman-teman, insya Allah. Kata siapa? Asam lambung dan anxiety ini tidak bisa disembuhkan. Buktinya saya sendiri, saya bisa keluar dari anxiety disorder dan psikosomatis ini. Tinggal teman-teman bisa mengontrol diri teman-teman, bisa menjaga pola makan teman-teman, bisa memperbaiki pola hidup teman-teman, dan tentu sekali perbaiki pola pikir teman-teman. Pasti teman-teman itu akan sembuh, akan kembali normal seperti biasanya. Ada orang yang terkena anxiety disorder ini dalam waktu yang lama, ada yang waktu yang singkat. Nah, itu tinggal bagaimana proses yang dijalani oleh teman-teman itu bisa teman-teman itu maksimalkan. Karena ketika kita mengalami anxiety disorder psikosomatis ini, mungkin teman-teman sudah berikhtiar, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih saja sensasi yang teman-teman rasakan itu masih ada. Sebenarnya ketika teman-teman sudah ada baikan, sudah ada perubahan di dalam diri teman-teman, sudah bisa beraktivitas, itu sebenarnya sudah menunjukkan betapa proses itu sudah mau menghasilkan hasil sehingga teman-teman itu akan sehat. Lumrah terjadi ketika kita sudah sembuh, sudah bisa beraktivitas ringan, tapi sensasi itu kadang muncul di tempat keramaian, jantung kita berdebar dan lain sebagainya. Itu adalah sisa daripada sakit yang kita alami, karena mungkin kita pernah mengalami sakit GERD anxiety ini sudah lama, cukup lama, 1 tahun 2 tahun, sehingga nanti ketika 1 bulan 2 bulan sensasi itu muncul, jantung berdebar, jangan panik. Dan tentu sekali ketika teman-teman menjaga proses penyembuhan teman-teman, tentu harus menjaga pola makan.
Nah, ini adalah hal yang bisa dikatakan penting karena apa? Nanti teman-teman ketika proses penyembuhan atau mau sembuh dari gut anxiety ini, ketika teman-teman merasakan sensasi seperti perut rasanya kembung, sembelit, dada rasanya terbakar, mulut rasanya asam, ketika sensasi itu datang, jangan teman-teman itu panik. Nah, teman-teman panik, cemas, maka jantung teman-teman itu akan berdebar, sehingga akan membuat pikiran teman-teman itu akan membayangkan hal-hal yang sudah tidak mestinya teman-teman bayangkan, seperti takut pingsan, apakah saya ini akan mengalami seperti ini. Nah, ini jangan teman-teman hiraukan, dalam arti jangan teman-teman pikirkan. Ketika sensasi itu muncul, tenangkan diri teman-teman, tarik nafas yang panjang, rileks. Teman-teman pasti akan merasakan, karena pernah saya mengalami. Saya ini terkena gut anxiety ini dari tahun 2018 di awal tahun, sembuh saya itu di tahun 2021 awal. Nah, memang dari tahun 2020 saya sudah bisa beraktivitas cepat capek, karena ketika kita mengalami anxiety disorder ini, berbicara pun ketika terlalu lama maka kita akan ngos-ngosan, apalagi kita kerja, olahraga dan lain-lain. Nah, jadi ketika teman-teman proses penyembuhan, maka teman-teman itu harus hati-hati. Karena apa? Nanti ketika teman-teman sudah merasa sembuh, sudah merasa bahagia, gembira, nanti teman-teman itu semua kerjaan yang berat, pekerjaan apapun teman-teman lakukan, nanti itu akan berisiko membuat teman-teman itu kambuh kembali. Sehingga teman-teman itu harus latihan, proses yang teman-teman lakukan itu harus hati-hati. Nah, dari awal tahun 2020, 2021 maksud saya. Nah, di sana sudah mendingan, sehingga pada tahun ini, di tahun 2021 ini, saya bisa bekerja, saya bisa angkat beban yang berat, saya bisa melakukan aktivitas sepertinya dulu waktu sebelum saya terkena anxiety disorder ini. Tapi di tahun 2020, di saat proses penyembuhan 1 bulan, itu betul-betul saya hati-hati. Olahraga yang ringan, angkat barbel pelan-pelan. Nah, ketika saya paksa, terlalu memaksa diri saya, maka saya itu ngos-ngosan. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk sembuh dari anxiety disorder. Cukup sederhana. Apalagi teman-teman sudah bisa mengontrol pola pikir teman-teman, sudah bisa tenangkan diri teman-teman, di setiap sensasi teman-teman itu rileks, tenang, maka teman-teman itu cepat keluar. Apapun obat herbal yang teman-teman minum, ketika teman-teman masih cemas, teman-teman itu tinggi, rasa trauma, rasa takut teman-teman itu tinggi, maka itu akan berdampak, akan membuat teman-teman itu sulit sembuh dari anxiety disorder psikosomatis ini. Banyak teman-teman kita yang sudah sembuh, tinggal teman-teman yang berusaha semaksimal mungkin. Intinya jangan pernah lupa untuk berdoa, sholat tepat waktu, karena ini adalah senjata utama yang membuat teman-teman itu bisa sembuh dari anxiety dan psikosomatis ini. Saya cukup menderita, perasaan saya teman-teman cukup menderita, karena 2 tahun 6 bulan pertama saya tidak bisa jalan teman-teman. Yang saya lakukan hanya tidur, berbaring. Jantung saya berdebar setiap pagi, di saat saya bangun pagi itu pasti jantung saya itu berdebar. Bahkan di tengah malam jam 4 itu biasa saya terbangun, jantung saya berdebar, sehingga perasaan takut itu muncul. Karena apa? Ketika jantung kita itu berdebar, maka semua perasaan-perasaan yang akan menimpa itu akan membuat kita itu berpikir. Sulit tidur sudah pasti, sehingga ketika kita mengalami psikosomatis anxiety disorder ini, sulit tidur itu adalah hal yang menjadi problem. Karena apa? Ketika teman-teman tidur, teman-teman sudah maksimal, sudah bisa menjaga 8 jam setiap malam, maka 1 bulan, 2 minggu aja teman-teman sudah merasakan betapa kemajuan yang sangat luar biasa terhadap diri teman-teman. Itu adalah kuncinya. Nah, jadi teman-teman itu bisa sembuh, yakin. Masih banyak hal-hal yang dapat teman-teman perjuangkan. Jangan putus asa, tetap semangat. Semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman, supaya teman-teman itu semakin semangat. Karena satu kata positif yang Anda dengar itu akan menumbuhkan 85% kesembuhan teman-teman. Tapi setengah saja pikiran, tapi setengah saja
omongan negatif yang teman-teman rasakan, maka itu akan membuat mental teman-teman itu drop. Karena pikiran, karena omongan negatif, hal-hal negatif yang teman-teman dengarkan itu akan menjadi hal yang sangat sulit hilang di pikiran teman-teman. Itu yang membuat teman-teman itu tidak bisa tidur. Semoga bermanfaat teman-teman. Silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari setiap video yang saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.